Ada 3 kursi, kok bisa nggak muat? Kursi ini buat Ciko. Masa kakak mau rebutan kursi sama anjing? Aku sih nggak perlu rebutan kursi sama anjing. Syukurlah kau tahu diri. Rosa, ayo pergi. Kalau begitu, terpaksa kau ke sekolah sendiri ya? Lina, kau ngapain? Aku ngerebutan kursi sama anjing, tapi itu bukan berarti anjing boleh rebut kursiku. Tingkat amarah Rosa plus 100. Ayah, ibu, aku cuma bilang ke kakak kalau mobilnya sudah nggak muat. Aku nggak nyangka dia bakal semarah itu. Iya. Kok cuma bilang mobilnya nggak muat. Tentu bukan mau suruh aku jalan kaki ke sekolah, kan? Iya. Kok cuma bilang mobilnya nggak muat. Tentu bukan mau suruh aku jalan kaki ke sekolah, kan? Aku pikir kakak sudah terbiasa jalan kaki ke sekolah. Ayah, kau sudah janji hari ini mengumumkan di depan sekolah kalau aku ini putri kandung. Ayah nggak mungkin mau biarin aku jalan kaki ke sekolah, kan? Mana mungkin. Suruh Pak Rusman yang antar kau. Ayah nggak ikut aku. Hari ini aku masih ada urusan besar. Soal umumkan identitas nggak usah buru-buru. Kau juga jangan ambil keputusan sendiri. Soal ini aku akan atur pelan-pelan. Nanti pasti aku umumkan dengan meriah. Benar saja, dia memang nggak niat umumkan. Baik. Kalau begitu aku pergi sendiri. Dadah. Ayah, jadi aku dan Rosa gimana? Di rumah banyak mobil. Kau pakai mobil lain buat antar Rosa. Satu lagi, kalian ingat baik-baik. Di sekolah, jangan biarkan ada banyak orang yang perhatiin Lina. Baik, aku mengerti. Rosa, menurutku ayah juga sebenarnya nggak mau akui si Lina ini. Tentu saja. Lina, begitu sampai di sekolah siap-siap saja. Pak Rusman, belok kiri di depan. Nona, itu jalan ke rumah sakit. Kalau ke sekolah itu lurus. Ke rumah sakit dulu, baru ke sekolah. Baik. Kalau kau nggak mau umumkan, aku umumkan sendiri. Itu mobil keluarga Gunawan kan? Kok yang turun bukan Rosa? Jangan-jangan keluarga Gunawan punya putri kedua. Halo semuanya, aku Lina. Aku dari... Rosa, akhirnya aku datang. Kamu sudah tunggu lama. Iya, hari ini kenapa ganti mobil? Keluarga kami punya banyak mobil. Kami bebas gonta-ganti mobil. Terus dia siapa? Kenapa naik mobilmu? Dia anak angkat keluarga Gunawan dari panti asuhan. Aku kasihan sama dia, jadi aku kasih mobil itu. Biar dia nggak naik bus ke sekolah dan bikin malu keluarga Gunawan. Oh, ternyata anak angkat. Aku pikir orang penting mana. Pak Surya baik sekali ya. Siapa tahu anak yang besar di panti asuhan punya niat apa. Jangan bicara begitu. Aku percaya dia pasti bisa sadar posisi diri dan belajar bersyukur. Kak, kau setuju kan? Kau setuju kan? Aku belajar bersyukur. Lina, jangan lupa apa yang ayah bilang. Dia nggak izinkan kau sembarangan umumkan identitas di sekolah. Aku mau umumkan ya terserah aku. Kau mau apa? Selama ayah nggak ada, nggak akan ada yang percaya omonganmu. Meski kau umumkan, kau cuma akan mempermalukan diri. Kayaknya barang yang tadi kusiapkan sebentar lagi terpakai. Kau benar, aku ikuti kau. Syukurlah kalau kau tahu diri. Sudah, jangan ribut lagi. Oh iya, Lina, berkas masuk sekolahmu sudah kami terima. Aku antar ke kelas biasa. Kelas biasa, menurut kata ayah, aku seharusnya masuk kelas unggulan.
Kau cuma anak angkat, masih mau masuk ke kelas unggulan. Sudah bagus Pak Surya mau masukin kau ke sekolah elit. Masih berharap diatur kau masuk kelas unggulan. Bu Guru, apa masuk kelas unggulan di sekolah elit ini bukan dilihat dari nilai, tapi dari latar keluarga? Mana mungkin, siswa kelas unggulan cuma yang punya kualitas menyeluruh paling baik. Bu Guru, jadi maksud Ibu kualitas menyeluruhku lebih rendah dari mereka? Rosa bilang kau besar di panti asuhan, gak dapat pendidikan layak, dasarmu lemah, masuk ke kelas biasa. Semua itu juga demi kebaikanmu sendiri, biar kau bisa ikuti pelajaran. Tapi setauku dari 10 mata pelajaran Rosa, ada 9 yang nilainya merah. Jangan-jangan yang kalian sebut kualitas menyeluruh itu maksudnya tingkat gagal secara menyeluruh. Maksudnya tingkat gagal secara menyeluruh. Jangan bicara omong kosong. Tingkat amarah Rosa plus 100. Lina, nilai bukan segalanya. Rosa dulu pernah menang juara satu lomba seni tingkat provinsi, dan itu bukti kualitas menyeluruhnya. Kalau kau juga bisa menang lomba, aku izinkan masuk kelas unggulan. Kedengarannya nggak susah. Besar mulut kau. Kau kira sama? Ini bukan lomba panti asuhan. Gadis desa memang gak tahu apa-apa. Kau bahkan belum tentu punya syarat buat daftar lomba yang kami ikuti. Iya. Jangan-jangan kau mengira kau ini nona besar keluarga Gunawan. Waktu Rosa mengikuti lomba seni dulu, biaya daftarnya saja 1 miliar. Tanpa uang dan status, ambang lomba pun kau gak bisa sentuh. Ujung-ujungnya tetap soal uang dan kuasa. Nona Lina, hasil tes DNA yang Anda minta pagi ini sudah keluar. Nona Lina, hasil tes DNA yang Anda minta pagi ini sudah keluar. Akhirnya selesai juga. Kalau begitu, kayaknya aku nggak punya peluang. Bu Guru, aku boleh ikut ke kelas unggulan buat lihat-lihat? Tentu saja. Kau mau apa? Aku, wawasanku kan dangkal. Aku mau ikut lihat buat tengok sedikit gaya para siswa kelas unggulan. Lumayan tahu diri. Kalau begitu, biar kau tengok baik-baik. Apa yang kau ketawain? Kalau ketawa lagi nggak aku izinkan kau tengok. Nggak apa-apa, aku pasti akan tengok baik-baik. Jangan coba-coba buat masalah. Bu Guru, ayo ke kelas. Ayo. Halo, cetak laporan tes DNA itu 10.000 lembar. Kirim ke sekolah elitnya pakai drone ya, biar cepat. Sekalian biar satu sekolah lihat semua. Kak Samuel, Rosa sudah datang. Rosa, kenapa baru datang? Hari ini baru mulai sekolah. Aku siapkan hadiah spesial buatmu. Terima kasih Kak Samuel. Tadi aku sempat ketahan sebentar di gerbang sekolah. Kenapa? Ada yang ganggu kau? Biar ku kasih pelajaran. Bukan. Cuma ada murid pindahan dari panti asuhan minta aku ajak dia buat tengokin kelas unggulan. Tengokin? Itu kata buat orang mati kan? Apa? Jadi kau bilang kami orang mati, berani kau permainkan kami? Kau ini cari mati ya? Anak angkat keluarga Gunawan berani sama kami. Kau nggak tahu kami dari keluarga elit Kota Selatan. Maaf ya, aku juga dari keluarga elit. Lina, di sini semua orang punya status tinggi. Kalau kau berani asal ngomong, ayah nggak akan ampuni kau. Yang ku cari memang orang-orang berstatus tinggi.